Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, yuk dukung Mimin di Saweria, link ada di deskripsi ya kakak, selamat mendengarkan. Kekuatan jiwa Bing Qiong segera tersapu pada saat ini, dan mulai memeriksa jumlah dan kekuatan kelompok penyerang ini. Namun, di luar dugaan Bing Qiong, sebenarnya hanya ada dua orang dalam kelompok musuh ini, satu pria dan satu wanita, dan tidak ada musuh lain dalam persepsinya. Bagaimana ini mungkin? Apakah hanya ada dua dari mereka? Apakah dua orang hanya ingin datang ke keluarga mereka sendiri untuk membuat masalah? Bing Qiong juga penuh rasa ingin tahu pada saat ini, tetapi segera, kemarahan tanpa kata memenuhi hati Bing Qiong. Bing Qiong berkata kepada para tetua di sekitarnya, kalian semua mengungsi di sini dulu, dan saya akan mencobanya dengan mereka. Jika Anda berani masuk tanpa izin ke wilayah saya, Anda akan dihukum. Ketika para tetua mendengar kata-kata ini, mereka segera menunjukkan sedikit kegembiraan. Jika Bing Qiong sendiri mengambil tindakan, maka itu akan menjadi masalah yang sangat sederhana untuk berurusan dengan musuh. Mereka telah melihat kemenangan. Dalam hal ini, terserah pada patriark. Ketika seorang tetua selesai mengatakan ini, dia segera meraih tetua yang kalah dan berjalan keluar aula. Para tetua lainnya segera mengikuti, tetapi mereka merasa sedikit sakit hati. Aula ini baru saja dibangun oleh mereka, dan saya khawatir itu akan dihancurkan dalam pertempuran ini. Namun, mereka masih berharap bahwa patriark mereka akan lebih serius dan membunuh pembuat onar ini dengan lancar. Xiaoyan memandang Ziyan di depannya, menyentuh hidungnya dan berkata, apakah kamu yakin pukulanmu tidak akan membunuhnya? Ziyan cemberut dan berkata, aku sudah memegang tanganku, oke. Dia tidak memukul dirinya sendiri, aku hanya menyentuhnya seperti itu, dan dia langsung jatuh, salahkan aku. Xiaoyan menatap Ziyan dan menggelengkan kepalanya, berapa banyak orang di tingkat yang sama di dunia ini yang bisa menghentikan pukulanmu? Ketika dia berada di Canaan Chollege, nama King of Brute Force tidak sia-sia. Tapi Xiaoyan tidak mengatakan apa-apa, boneka yang dimanipulasi oleh orang lain ini tidak memiliki banyak arti, mereka akan mati jika mereka mati. Tapi tiba-tiba, aura dingin keluar langsung dari aula di bawah, dan bahkan sosok Ziyan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Telapak tangan Xiaoyan mendarat di tubuh Ziyan, tubuh Ziyan tiba-tiba mundur beberapa langkah, tubuh Xiaoyan juga mundur beberapa langkah, dan pemecah es yang tak terhitung jumlahnya melesat langsung dari aula di bawah melalui lubang besar ini keluar. Pada saat yang sama, sesosok mengikuti langsung dan mendarat tidak jauh dari Xiaoyan dan yang lainnya. Bing Qiong, Xiaoyan, dan Ziyan berdiri di atap, membentuk segitiga. Bing Qiong memandang Xiaoyan, wajahnya juga penuh kesuraman, dan suara dingin terdengar di sini, keduanya memasuki wilayah keluarga Bing saya tanpa izin. Apakah Anda benar-benar berpikir keluarga Bing saya mudah diganggu? Xiaoyan memandang Bing Qiong dengan tangan di belakang punggungnya, dan berkata dengan senyum di sudut mulutnya, ngomong-ngomong, kamu juga pria yang bermartabat. Ketika keluargamu berada di bawah kendali orang lain, kamu tidak mau, singkirkan belenggu semacam ini, tetapi bersedia menjadi alat bagi orang lain untuk memerintah klan Anda sendiri, seperti boneka, dan tidak tahu malu. Kata-kata Xiaoyan menusuk Bing Qiong seperti pedang yang tajam, tetapi wajah Bing Qiong tidak berubah sama sekali. Dia berkata kepada Xiaoyan, kamu seharusnya tidak berasal dari kota Jingxin ini. Xiaoyan memandang Bing Qiong dan tidak menjawab pertanyaannya, tapi dia pasti menyetujui ide Bing Qiong. Bing Qiong memandang Xiaoyan dan berkata, karena kamu bukan dari Lingzhou, mengapa kamu ikut campur dalam urusan kami? Jika kamu memasuki keluarga Bingku hari ini, maka aku akan membiarkanmu mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Xiaoyan memandang Bing Qiong yang sudah marah dan menghela nafas. Dia awalnya ingin membujuk Bing Qiong untuk membiarkannya berdiri di sisinya, tetapi Bing Qiong tampaknya kecanduan kekuasaan dan tidak bisa melepaskan diri. Dia sangat menikmati situasi saat ini. Kehidupan yang hanya tidak mau menyingkirkan kehidupan saat ini. Tetapi juga, saat ini dia adalah patriark keluarga Bing. Dia menginginkan angin dan hujan, tetapi begitu keluarga Bing kembali ke keluarga aslinya, dia tidak akan menjadi apa-apa. Hal seperti itu tidak akan pernah dia lakukan. Diizinkan. Ziyan, mundur dulu. Serahkan orang ini padaku dulu. Perhatikan sekelilingmu. Xiaoyan melirik Ziyan dan berkata, saat ini, sekelompok orang dari dunia luar tidak muncul,
dan Xiao Yan harus bersiap untuk serangan diam-diam mereka. Dengan kekuatan Ziyan, mungkin tidak masalah untuk menghentikan mereka sementara. Ziyan menatap Bing Qiong dan sudah sangat ingin mencoba. Setelah mendengar kata-kata Xiao Yan, dia hanya bisa mundur tanpa daya, tapi Ziyan menatap Xiao Yan dan berkata, ketika orang-orang itu muncul, kamu harus meninggalkan satu untukku, kamu tidak bisa menyelesaikan semuanya sendiri. Ketika Ziyan selesai mengatakan ini, sosoknya didorong ke jarak 100 meter, dan dia melihat pemandangan itu dari kejauhan. Phoenix S. Bing Xiong mengabaikan Ziyan, yang sudah mundur, dan segera membentuk segel di tangannya. Tiba-tiba, es Phoenix yang terbentuk dari kerucut es berangsur-angsur mengembun dan terbentuk pada saat ini. Dengan munculnya dendam atribut es Bing Qiong, suhu dunia ini juga turun dengan cepat pada saat ini, dan kepingan salju lembut secara bertahap muncul di sekitar Xiao Yan. Sayap raksasa dari Phoenix S itu tiba-tiba bergegas menuju tubuh Xiao Yan, dan sedikit kristal es secara bertahap muncul di pakaian Xiao Yan, dan Xiao Yan sendiri tampaknya telah menjadi seperti orang yang membeku. Namun, pada saat berikutnya, seberkas api muncul dari tubuh Xiao Yan, dan gelombang panas bergulir ke sekeliling. Xiao Yan terdengar dengan suara yang agak mendominasi, dengan sikap dinginmu, aku tidak bisa membantuku sedikit pun. Petik 2. Dengan munculnya lonjakan ini, kepingan salju yang muncul di seluruh atap segera menghilang, dan Phoenix S yang terbang menuju Xiao Yan juga meleleh dengan cepat pada saat ini, membuat Phoenix S ini terbang ke saat Xiao Yan ada di depannya. Kekuatan Phoenix S itu langsung berkurang lebih dari setengahnya. 9 penguasa pintar dan indah Xiao Yan menabrak tubuh Frost Phoenix. Klik, satu demi satu retakan muncul di es Phoenix. Saat berikutnya, yang ini lebih besar dari tubuh Xiao Yan, bahkan jika es Phoenix berubah menjadi serpihan es yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar di ruang ini. Xiao Yan menjentikkan jarinya, dan gelombang api mengerikan yang menyapu langit segera menguap dan menghilang. Bing Qiong melihat pemandangan di depannya dan sedikit tersesat, meskipun Phoenix S ini tidak bisa dikatakan sangat kuat, itu bukan sesuatu yang bisa diikuti oleh orang biasa. Meskipun dendam atribut api Xiao Yan memiliki efek menekan bawaan pada dirinya, itu akan terlalu mudah untuk menang. Bing Qiong mengambil napas dalam-dalam, dan pedang secara bertahap muncul di tangannya. Mereka yang baik tidak datang, dan mereka yang datang tidak baik. Tampaknya orang ini datang dengan persiapan, dan kekuatannya tidak rendah. Ziyan berdiri tidak jauh dan menatap dua orang yang sedang bertarung, dengan sedikit ketidaksabaran di wajahnya. Menurut berita dari kedua orang itu, seharusnya juga ada dua talenta yang lebih kuat di sini, tapi kenapa kamu tidak punya perasaan? Dari apa yang saya rasakan, hanya ada sesepuh tingkat peri di sini, dan tidak ada makhluk abadi lainnya. Apakah mereka memiliki cara yang sama seperti Xiao Yan untuk menyembunyikan aura mereka dan menghindari terdeteksi oleh diri mereka sendiri? Ada kemungkinan, karena Anda tidak keluar, maka saya akan memaksa Anda untuk keluar. Ziyan melirik sekelompok roh peri yang sedang menonton pertempuran dan datang langsung kepada mereka, dengan sepasang mata ungu dengan warna perang yang kuat. Seharusnya ada dua orang di belakangmu, beritahu mereka posisi mereka, dan aku tidak akan melakukan apapun padamu, jika tidak, aku akan membiarkanmu bermain denganku. Tangan Ziyan bergetar, dan tiba-tiba ada suara. Alam peri itu memandang Ziyan di depan mereka, dan ada sedikit kejutan di wajah mereka. Beraninya seorang wanita berani menjadi begitu sombong. Ada beberapa makhluk abadi yang bertarung di pihak mereka. Kami tidak mengambil inisiatif untuk mengganggu Anda, tetapi Anda berani mengambil inisiatif untuk datang ke pintu. Hanya negeri dongeng yang langsung dihancurkan oleh Ziyan dari atap yang memandang Ziyan seolah-olah dia sedang melihat iblis, tapi mungkin itu karena takut, atau mungkin karena gugup, dia sudah mengucapkan sepatah kata pun saat ini. Tidak keluar. Dari mana gadis kecil itu berasal, aku benar-benar tidak tahu seberapa tinggi langit, dan aku akan memberimu pelajaran hari ini. Seorang lelaki tua yang merasa benar sendiri berdiri dan menatap Ziyan. Orang ini adalah penatua agung yang kedua setelah Bing Qiong dalam kelompok orang ini. Pada saat ini, Bing Qiong telah dikendalikan oleh Xiao Yan, jadi gadis kecil ini harus dirawat langsung olehnya. Biarkan mereka yang bertanggung jawab atas seluruh Ais Rache benar-benar menutup mulut mereka. Gadis kecil, ketika saya mendengar kalimat ini, kemarahan Ziyan juga naik sepenuhnya. Anda tidak memiliki mata, saya tidak terlalu kecil. Ziyan tidak peduli tentang apapun, dan meninju tetua besar dengan pukulan. Pukulan Ziyan tampak lambat,
dan tidak membuat tetua besar waspada. Melihat Ziyan, dia tertawa dan berkata, ini benar-benar seorang gadis kecil, dengan kekuatan yang tidak mencukupi. Hari ini, saya akan membiarkan Anda merasakan kekuatan ais kami. Klan Piramida Es. Ketika Tetua Agung mengatakan ini, ki pertempuran sedingin es secara bertahap muncul, dan pemecah es muncul di tangannya. Ketika pemecah es terbentuk, itu langsung bergerak ke arah tinju Ziyan, masa lalu. Meskipun wanita di depannya memiliki sedikit kecantikan, berani datang ke keluarga Bing untuk membuat masalah adalah musuh keluarga Bing. Bagi musuh, mereka tidak akan menunjukkan belas kasihan sedikitpun. Pemecah es langsung bertemu dengan Ziyan. Saya melihat adegan di mana tangan Ziyan akan ditusuk. Ziyan melihat pemandangan ini dengan seringai di sudut mulutnya, ini hanya kerucut es yang Anda kentalkan dengan doki, dan itu tidak rentan sama sekali. Bahkan jika senjata Anda benar-benar terbuat dari logam, pukulan saya ini cukup untuk menghancurkan senjata Anda menjadi besi tua. Pemecah es ditikam di tangan Ziyan, dan segera, pemecah es diratakan sedikit, dan akhirnya musnah langsung di bawah serangan Ziyan. Adegan ini hanya sekejap mata, dan Penatua Agung juga terpana, yang terlalu luar biasa. Apakah ini sesuatu yang bisa dilakukan oleh seseorang dari peringkat mereka? Namun, pada saat pemecah esnya dihancurkan, lelaki tua itu juga bereaksi, dan sebuah cermin es muncul di dadanya, membentuk pertahanan yang kokoh. Namun, dia masih meremehkan kekuatan Ziyan. Tangan jatuh di cermin es, dan kemudian retakan muncul langsung di cermin es. Ketika cermin es retak, tangan Ziyan jatuh ke tubuh Tetua Agung. Ledakan, sosok Tetua Agung terbang langsung, wajahnya pucat. Para tetua lainnya juga terkejut dengan situasi ini. Mereka selalu berpikir bahwa orang yang mengalahkan Dou-Xian seharusnya adalah orang yang bertarung dengan patriark mereka, tetapi pada saat ini, mereka melihat Dou-Xian yang dikalahkan sebelumnya. Hanya dengan rasa takut di wajah mereka apakah mereka menyadari bahwa wanita di depan mereka adalah orang yang membuat mereka merasa tidak enak. Pada saat ini, mereka tidak peduli lagi, dan semua orang memiliki senjata di tangan mereka dan menusuk langsung ke Ziyan. Meskipun ini hanya seorang wanita, tetapi kekuatannya sangat menakutkan, mereka mungkin masih memiliki kesempatan untuk bergabung. Ketika senjata itu menusuk ke arah Ziyan, ada juga pedang panjang di tangan Ziyan, dan pedang diayunkan, dan senjata itu segera dipotong menjadi dua bagian oleh Ziyan. Ziyan berkata kepada mereka, kalian boneka sama sekali tidak menyenangkan, biarkan orang-orang di belakang kalian keluar dan bermain denganku. Ziyan tidak melakukan apa-apa setelah memotong senjata orang-orang ini. Sangat mudah untuk membunuh boneka-boneka ini dengan kekuatannya, tetapi Ziyan tidak tertarik untuk membunuh mereka. Apa yang harus dilakukan dengan boneka ini harus ditentukan oleh klan mereka. Dentang, pedang di tangan Bing Qiong menghantam langsung ke wajah Xiao Yan, tetapi penguasa yang memiliki 9 keterampilan dan sangat indah di tangan Xiao Yan sudah terlindungi di depannya. Dibandingkan dengan Bing Qiong, yang sudah terburu-buru saat ini, Xiao Yan lebih mampu mengatasinya dengan mudah. Meskipun Bing Qiong kuat, dia bukan lawannya, dan target utamanya bukanlah Bing Qiong. Kamu tahu siapa yang aku cari, biarkan mereka keluar. Dengan cara ini kamu tidak akan terlalu menderita. Xiao Yan memandang Bing Qiong dan berkata. Bing Qiong memandang Xiao Yan dan berkata, mengapa kalian dari luar campur tangan dalam urusan kita dan keluar dari kota Jingxin untukku? Hembusan angin menghantam es dan salju dan menabrak langsung ke arah Xiao Yan. Kekuatan Xiao Yan sesuai dengan harapannya, tetapi dia masih memiliki keyakinan bahwa dia bisa menjerat Xiao Yan untuk sementara waktu, tetapi kekuatan Ziyan tampaknya telah melampaui imajinasinya. Dengan kekuatan Dou-Xian, masih mungkin untuk berurusan dengan kaisar tertinggi, tetapi masih ada celah untuk berurusan dengan orang-orang seperti Ziyan. Xiao Yan memandang badai salju di depannya tetapi tidak bereaksi sama sekali. Dia tersenyum dan berkata, itu hanya dipercayakan oleh orang lain. Karena Anda tidak ingin mengatakannya, maka jika Anda mengalahkan Anda terlebih dahulu, saya percaya mereka akan keluar. Xiao Yan memandang Bing Qiong, dan arogansi besar melonjak keluar. Pada saat ini, 9 penguasa pintar dan indah di tangan Xiao Yan juga melambai. Gerakan Xiao Yan terlalu cepat, dan Bing Qiong hanya melihat bayang-bayang para penguasa. 1000 kaki selesai tanpa mengambil terlalu banyak waktu untuk Xiao Yan segera melambai, dan badai salju di depannya menghilang tanpa jejak dalam sekejap mata, dan 1 kaki menabrak Bing Qiong.
Merasakan kekuatan Xiao Yan, Bing Qiong tidak berani gegabah. Dia memegang pedangnya erat-erat dengan kedua tangannya. Udara dingin muncul dari tubuhnya, dan suhu di sekitarnya turun lagi. Aksi klan es memecahkan dunia. Lapisan es secara bertahap menutupi pedang panjang Bing Qiong, dan pedang pertempuran langsung bertemu dengan 9 kaki pintar dan indah Xiao Yan. Namun, kaki Xiao Yan mengandung kekuatan 1000 kaki, meskipun Bing Qiong menggunakan aksi klan es untuk meningkatkan kekuatannya, itu masih jauh lebih buruk daripada Xiao Yan. Dentang, pisau bertabrakan satu kaki pada satu waktu, dan pada saat ini, pisau perang memiliki bekas retakan yang samar. Bing Qiong melihat pemandangan ini dengan sedikit kepanikan di wajahnya. Bagaimana mungkin, kekuatan orang ini terlalu sombong. Saya khawatir hanya sekelompok orang yang benar-benar dapat menghentikan Xiao Yan, tetapi saat ini mereka. Tidak, mereka tidak boleh membiarkan Xiao Yan mengganggu mereka. Selama rencananya selesai, maka orang di depannya tidak akan diizinkan untuk disembelih sendiri. Saat melihat pedang yang akan patah, Bing Qiong tiba-tiba mengirim suaranya ke seluruh klan es. Musuh asing menyerbu, semua anggota klan Bing mematuhi perintah dan melindungi klan. Di bawah berkaki pendendam Bing Qiong, suara ini tiba-tiba menyebar ke seluruh Bingzu seperti guntur yang menggelegar. Pertempuran di sisi ini telah menarik perhatian klan es. Pada saat ini, Bing Qiong bahkan lebih dikalahkan oleh musuh asing. Dia mencoba menggunakan formasi hebat klan es, yang membuat seluruh klan es merasa sedikit terkejut. Formasi perlindungan klan keluarga Bing telah ada sejak lama. Bahkan ketika menghadapi keluarga Qiao dan keluarga Lin, keluarga Bing tidak menggunakan formasi perlindungan mereka sendiri. Namun, Nei menggunakan formasi besar untuk melindungi klan, yang membuat keluarga Bing semakin tidak puas. Arai pelindung klan hanya dapat digunakan ketika sebuah keluarga berada pada saat kritis hidup dan mati. Ini benar-benar tidak dapat digunakan sampai saat terakhir. Bagaimanapun, arai besar pelindung terkait dengan latar belakang keluarga dan membutuhkan banyak material dan tenaga kerja. Saat ini, Bing Qiong tidak peduli lagi. Yang dia pedulikan hanyalah dirinya sendiri. Lagi pula, dia tidak terlalu peduli dengan keluarga ini. Selama dia bisa membunuh pria di depannya, bahkan jika seluruh keluarga Bing benar-benar habis, juga bersedia. Dan ketika para tetua yang dipromosikan oleh Bing Qiong mendengar kata-kata ini, mereka segera menunjukkan kegembiraan. Setelah formasi penjaga diaktifkan, maka tidak peduli seberapa kuat Anda, saya khawatir itu bukan lawan kita. Oleh karena itu, mereka terbang ke keluarga mereka sendiri tanpa ragu-ragu, dan berkata kepada murid-murid keluarga, sekarang musuh asing menyerang, sebagai anggota keluarga Bing, Anda harus melakukan yang terbaik, mempersiapkan segera, dan mengaktifkan perlindungan klan pembentukan. Ya, ketika beberapa murid klan es mendengar kata-kata ini, mereka segera berlari menuju lingkungan keluarga dan mulai mengaktifkan formasi perlindungan seluruh klan keluarga. Apakah masih belum muncul saat ini? Alis Xiao Yan juga berkerut pada saat ini. Kekuatan Xiao Yan tiba-tiba mematahkan pisau panjang, dan Bing Xiong melemparkan pisau panjang di tangannya tanpa ragu-ragu, dan terbang menuju keluarganya. Formasi wali seluruh keluarga membutuhkan seseorang untuk memimpin formasi. Ziyan melihat ke medan perang yang tiba-tiba tegang, dengan sedikit kegembiraan di matanya. Apakah ini pertarungan? Sekelompok pria tadi sangat pemalu sehingga tidak menyenangkan sama sekali. Setelah Xiao Yan mengalahkan Bing Xiong, kedua penyerbu itu masih belum muncul, yang membuat Xiao Yan merasa sedikit khawatir, yang terlalu aneh. Meskipun para tetua keluarga Bing ini semua adalah boneka mereka, tetapi boneka mereka akan dihancurkan, tetapi mereka masih tidak muncul, ini seharusnya bukan gaya mereka. Lagi pula, jika mereka mendukung sekelompok orang di keluarga Bing, mereka pasti akan menghabiskan banyak energi. Xiao Yan melirik Ziyan dan melirik Bing Xiong yang sudah mundur. Rasa dingin melintas di matanya. Jika dia ingin mengetahui niat mereka, dia harus mulai dengan Bing Xiong ini. Kamu ingin memulai seluruh formasi wali, tetapi, di tanganku, setidaknya kamu tidak memiliki kesempatan ini. Pada saat ini, Bing Qiong dan Xiao Yan berada pada jarak ratusan meter, tetapi jarak ini hanya nafas bagi Xiao Yan sebelum dia datang ke Bing Qiong dengan tubuh. Kecepatan ini terlalu cepat. Bing Qiong memandang Xiao Yan di depannya dan tidak percaya itu adalah kecepatan Xiao Yan. Butuh beberapa saat bagi seluruh klan untuk melindungi klan, tetapi dengan kecepatan rata-rata orang, Bing Qiong dapat dengan sukses menguasai seluruh formasi hanya dengan sedikit penundaan,
Namun, dalam menghadapi kecepatan aneh Xiao Yan, dia tidak memiliki kesempatan sama sekali. Telapak tangan Xiao Yan mendarat di tubuh Bing Qiong, dan tubuh Bing Qiong langsung tenggelam ke tanah, menghantam tanah dengan keras. Bing Qiong menatap Xiao Yan dengan sedikit keengganan di matanya. Kepala keluarga, melihat Bing Qiong yang dikalahkan, sekelompok tetua yang seperti boneka memiliki ekspresi ketakutan di mata mereka, tetapi tidak ada dari mereka yang berani melangkah maju untuk menyelamatkan Bing Qiong. Kekuatan Xiao Yan sepenuhnya ada di sana, saya takut Xiao Yan akan membunuh dia secara langsung. Xiao Yan memandang sekelompok tetua keluarga Bing dan berkata, saya tidak ingin Anda berbicara omong kosong, beritahu saya lokasi mereka, saya dapat melepaskan patriark Anda, jika Anda tidak mengatakan apa-apa, maka saya minta maaf, kumpulkan saja mayatnya untuk patriarkmu. Kelompok orang itu berada di atas kita dalam kekuatan dan kebijaksanaan. Bagaimana kita bisa tahu keberadaan mereka? Bahkan jika kamu membunuh patriark kita tidak tahu keberadaan mereka. Seorang tetua memandang Xiao Yan dan berkata. Xiao Yan tertegun sejenak, dan kemudian berkata, benarkah? Karena Anda tidak mengatakan apa-apa, maka saya tidak perlu menunjukkan belas kasihan. Xiao Yan menginjak dada Bing Qiong, dan tiba-tiba seteguk darah keluar darinya. Mulut Bing Qiong keluar. Para tetua itu melihat pemandangan ini, dan ada sedikit kecemasan di mata mereka, tetapi tidak ada yang bisa dilakukan. Pada saat ini, sesosok keluar dari sekelompok orang dari keluarga Bing di kejauhan, memandang Xiao Yan dan berkata, dia benar-benar tidak tahu keberadaan kelompok orang itu, saya mohon, jangan mempermalukan anakku. Itu adalah seorang wanita yang melirik Bing Qiong di kaki Xiao Yan, dia perlahan berlutut di tubuhnya dan menatap Xiao Yan dengan tatapan memohon. Melihat adegan ini, Xiao Yan hanya merasa pikirannya kosong. Dia tidak pernah berpikir bahwa adegan ini akan terjadi. Dia awalnya berpikir bahwa dia akan mendapatkan berita tentang orang-orang itu dengan melakukan ini, tetapi dia tidak berpikir untuk memberikan ibu Bing Qiong kepada dia, dipaksa keluar. Ziyan melihat pemandangan ini, dan warna lucu di wajahnya menghilang. Tepat ketika Xiao Yan kehilangan akal sehatnya, dua fluktuasi kekerasan keluar dari keluarga Bing. Xiao Yan secara bertahap terkunci di kejauhan, akhirnya mau muncul. Di kejauhan, dua sosok hitam terbang menuju sisi ini, memancarkan aura yang solid. Napas ini lebih kuat dari Bing Qiong di bawah kaki Xiao Yan. Kedua sosok itu mendarat di sisi berlawanan dari Xiao Yan dalam sekejap mata, menatap Xiao Yan, jejak niat membunuh muncul di wajah mereka, tetapi mereka tidak langsung menembak. Xiao Yan memandang dua orang di depannya dan menghela nafas lega pada saat ini. Jika ini masalahnya, maka kekhawatirannya tidak diragukan lagi tidak perlu. Yang paling dikhawatirkan Xiao Yan adalah bahwa kedua pria berbaju hitam itu tidak di sini saat ini, maka semua yang dilakukan Xiao Yan tidak berguna. Ketika dua pria berpakaian hitam muncul, Ziyan melirik wanita yang berlutut di tanah yang memohon pada Xiao Yan, dan ada sedikit simpati di matanya. Tapi itu saja, dia berjalan menuju Xiao Yan selangkah demi selangkah. Cara menghadapi Bing Qiong masih tergantung pada niat Xiao Yan. Tepat saat Ziyan berjalan menuju Xiao Yan selangkah demi selangkah, wanita itu buru-buru berkata kepada Ziyan, tolong, jangan bunuh anakku, selama kamu berjanji untuk tidak membunuh anakku, semua yang aku bisa setujui syaratnya. Petik 2. Ketika wanita itu selesai mengatakan ini, dia perlahan-lahan bersujud kepada Ziyan, dengan sangat serius. Ziyan bahkan bisa mendengar suara kepalanya membentur tanah, yang tiba-tiba menghentikan tubuh Ziyan. Sekarang, seperti refleks yang dikondisikan, Ziyan perlahan membalikkan tubuhnya, tubuh sekitar. Tapi sosok yang sudah berlutut di tanah tidak lagi di tanah, pada saat ini, dia telah mendekati Ziyan pada saat Ziyan berbalik, dan pisau pendek menusuk langsung ke dada Ziyan. Ziyan pada dasarnya tidak memiliki kemampuan untuk melawan, dan langsung ditikam oleh pisau pendek itu. Tubuh Ziyan berangsur-angsur jatuh ke tanah pada saat ini, dan wanita itu berkata dengan mencibir di sudut mulutnya, bagus, bunuh satu. Adegan ini benar-benar terjadi terlalu cepat, bahkan Xiao Yan tidak bereaksi. Xiao Yan merasakan perubahan di belakangnya, dan wajahnya menjadi sangat jelek. Pada saat ini, dua pria berbaju hitam di seberang Xiao Yan bergerak, pedang panjang muncul dari masing-masing dari kedua tangan. Namun, salah satunya adalah atribut es, yang lainnya adalah atribut api, dan dua orang dengan atribut berbeda menyerang Xiao Yan secara langsung. Xiao Yan awalnya ingin memeriksa cedera Ziyan, tetapi ketika dia merasakan dua serangan kuat ini,
tubuh Xiao Yan langsung berhenti, dan satu kaki langsung bertemu dengan dua orang di depannya. Ledakan, satu kaki mengenai pedang panjang dua pria di depannya, dan tubuh Xiao Yan langsung mundur selusin langkah sebelum nyaris berdiri sendiri. Dalam konfrontasi ini, dia sebenarnya dirugikan. Sungguh kekuatan yang mendominasi. Xiao Yan memandang dua orang di depannya, tangannya sedikit gemetar dalam pukulan ini, sepertinya dua orang di depannya lebih kuat dari yang dia kira. Tepat ketika Xiao Yan ditolak, wanita itu datang ke Bing Qiong dan berkata dengan sedikit khawatir, "Patriark, apakah kamu baik-baik saja?" Bing Qiong menggelengkan kepalanya, tetapi, pada saat ini, sinar pedang menyapu, dan noda darah muncul langsung di leher wanita itu, dan darah mengalir seperti pegas, dan darah merah cerah memercik langsung ke wajah Bing Qiong. Adegan yang tiba-tiba ini membuat Bing Qiong tercengang. Apa yang terjadi? Kemarahan yang tak terlihat meledak langsung dari tubuh Bing Qiong. Pada saat ini, sebuah suara dengan sedikit ketidakberdayaan terdengar, "Ini benar-benar kejam untuk memulai. Saya hampir mati di tangan Anda, tetapi mereka yang ingin membunuh saya selalu harus membayar sedikit harga." Ziyan menyentuh dadanya dan terdengar agak takut. Itu benar, wanita itu mengambil tembakan Ziyan dengan sangat cepat, tapi dia masih terlalu ceroboh. Kekuatan Ziyan adalah Dou Xian, dan dia adalah monster seperti Taik Su Gulong, meskipun dia sangat kejam dan menusuk di tubuh Ziyan, tapi itu tidak cukup untuk membunuh Ziyan. Alasan mengapa Ziyan jatuh ke tanah barusan adalah untuk pukulan fatal ini. Bing Qiong memandang Ziyan, matanya menjadi lebih suram, dan berkata kepada Ziyan, "Kamu tunggu aku, ketika kamu jatuh ke tanganku, aku akan mengembalikannya 1000 kali lipat." Bing Qiong memandang wanita yang telah meninggal di depannya, sebenarnya ada air mata di matanya, dan patah hati. Meskipun orang ini bukan ibunya, dia adalah ibu angkatnya dan sangat mencintainya. Bahkan ketika semua orang meninggalkannya, orang ini tetap tidak pernah meninggalkannya. Awalnya, dia menjadi patriark, berpikir bahwa dia bisa membalas kebaikannya dengan baik, tetapi saat ini dia mati di tangan Ziyan, yang membuatnya sangat tidak mau. "Jika itu masalahnya, maka aku akan meninggalkanmu sendirian." Ziyan memandang Bing Qiong di depannya, menghela nafas, mengangkat pedang panjang di tangannya, dan tiba-tiba menebas ke arah Bing Qiong dengan pedang, tetapi pada saat ini, siau suara yang terdengar, "Oke, Ziyan, biarkan dia mati." Pedang panjang Ziyan juga berhenti di leher Bing Qiong, dan ujung tajam pedang panjang itu telah melihat tetesan darah di leher Bing Qiong. Xiao Yan mendarat di dua pria berbaju hitam, tapi kali ini, kekuatan dua pria berbaju hitam berkurang secara signifikan. Meskipun mereka telah menekan Xiao Yan, mereka tidak mendominasi seperti sebelumnya. Xiao Yan melirik Bing Qiong, yang masih hidup, dan secara bertahap menghela nafas lega, "Pergi ke klan mereka dulu dan temukan mantan kepala klan mereka." Pada saat ini, semua pembangkit tenaga listrik keluarga Bing sudah ada di sini, dan Ziyan tidak akan berada dalam bahaya sama sekali. Terlebih lagi, kali ini, meskipun Xiao Yan berjanji pada Qiao Lei untuk membantunya, dia tidak bisa sepenuhnya mempercayai apa yang dia katakan. Lagi pula, mereka hanya mendengar tentang Jing Xincheng dari Qiao Lei, dan Xiao Yan tidak bisa sepenuhnya mempercayai apa yang dikatakan Qiao Lei. Karena itu, cara terbaik adalah menemukan patriark keluarga Bing sebelumnya. Ziyan melirik Bing Qiong di depannya dan menjulurkan lidahnya, tetapi tidak menolak, dan terbang langsung ke seluruh keluarga Bing. Dan kata-kata Xiao Yan segera diteruskan ke keluarga Bing, dan beberapa orang yang tidak puas dengan Bing Qiong berkata kepada Ziyan, "Kami tahu di mana patriark itu, silakan ikut saya." Ketika Xiao Yan menyelesaikan semua ini, dia menatap dua pria berbaju hitam di depannya dengan sedikit niat membunuh. Xiao Yan selalu merasa bahwa kedua pria di depannya itu sedikit aneh, dan kekuatan mereka tampaknya meningkat oleh kekuatan eksternal, dan tidak dapat terus dimiliki. Namun, Xiao Yan tidak dapat mengkonfirmasi tebakannya untuk sementara waktu. Bing Qiong menatap Xiao Yan dengan tatapan dendam. Mengambil keuntungan dari ketidakpedulian Xiao Yan, dia berubah menjadi aliran cahaya dan melarikan diri ke kejauhan, tetapi ketika dia melarikan diri dari kejauhan, pedang panjang kekuatan jiwa menusuk pikirannya. Kebencian, kekuatan jiwa itu menusuk langsung ke pikiran Bing Qiong, dan pikirannya menjadi kosong. Pada saat ini, tubuh Bing Qiong kehilangan kendali dan jatuh ke tanah. Bing Qiong menatap Xiao Yan dan mengutuk keras, satu kalimat. "Siapa pria ini, yang begitu kuat,
yang masih bisa menjaga dirinya sendiri di hadapan dua musuh yang begitu kuat, dari mana dia berasal. Setelah Xiao Yan melukai Bing Qiong dengan parah, dia mengabaikan Bing Qiong. Pada saat ini, Bing Qiong terluka parah, dan saya takut bahkan kemampuan untuk melarikan diri hilang. Karena itu, yang harus dilakukan Xiao Yan selanjutnya adalah menyelesaikan dua pria berpakaian hitam di depannya. Meskipun aura dua orang di depan mereka sangat kuat, ketika mereka bertarung, Xiao Yan masih merasa bahwa kekuatan mereka tidak sesuai dengan aura mereka, dan mereka sedikit sia-sia. Kekuatan mereka sangat kuat, tetapi mereka kekurangan stamina setiap kali mereka mencapai titik kritis. Kekuatan mereka tampaknya memiliki kesalahan, dan mereka tidak dapat mengikuti. Meskipun kedua orang ini kuat, mereka jauh dari disebut kuat. Namun, meskipun kekuatan kedua orang ini tidak mencapai ketinggian yang diharapkan oleh Xiao Yan tidak akan gegabah. Jika mereka hanya pada level ini, maka mereka dapat menyimpan sedikit masalah dan menyingkirkannya sesegera mungkin. Kedua orang saling melirik, dan kemudian mereka menyerang Xiao Yan dengan sangat diam-diam, dan mereka membuat tembakan yang sangat rumit, secara khusus menargetkan titik vital Xiao Yan. Tapi mereka tidak mengatakan sepatah kata pun dari awal sampai akhir. Xiao Yan melihat dua pedang panjang, satu es, satu api, dan dua pedang panjang. 9 penguasa pintar dan indah di tangannya juga berayun keluar. Dia tidak menggunakan keterampilan bertarung apapun, dan bersaing dengan kekuatan penuh. Ketika dua pedang panjang mendarat di Xiao Yan, dua pria kulit hitam menabrak Xiao Yan dengan telapak tangan pada saat yang sama. Xiao Yan melihat pemandangan ini dan meninjunya. Namun, bertentangan dengan harapan Xiao Yan awalnya berpikir bahwa kekuatannya harus berada pada posisi yang kurang menguntungkan, tetapi ketika kedua belah pihak bersentuhan, sisi lain masih menunjukkan kurangnya stamina, dan kekuatannya benar-benar tidak dapat mengimbangi. Kedua orang itu langsung dikejutkan oleh Xiao Yan dan mundur selusin langkah, kekuatan di tubuh mereka juga menghilang dengan cepat, aura mereka mulai menjadi kacau, dan sedikit kepanikan melintas di mata mereka. Firasat buruk itu muncul kembali di hati Xiao Yan. Sebagai sebuah tim, mungkin kekuatan kapten dan anggota tim harus sangat berbeda, tetapi jarak antara anggota tim tidak akan pernah begitu berbeda. Kedua orang ini benar-benar berbeda dari pria berbaju hitam yang mereka temui di kota Jingxin. Mungkinkah masih ada sedikit rahasia di dalamnya? Xiao Yan menatap dua orang di depannya, mengambil napas dalam-dalam dan berkata, "Kamu pasti palsu, kan? Di mana orang-orang itu sebenarnya?" Sudah ada sedikit ketidaksabaran dalam nada suara Xiao Yan, tapi mereka berdua menatap Xiao Yan tapi tidak berbicara. Mereka perlahan meminum pil dan menusukkan pedang panjang ke Xiao Yan lagi. Niat mereka telah ditemukan oleh Xiao Yan, namun, tetapi periode waktu ini sudah cukup. Ketika mereka berdua minum pil, napas mereka yang terganggu menjadi tenang kembali, dan napas kembali ke tingkat sebelumnya. Efek dari pil obat semacam ini adalah cerukan, dengan melebih-lebihkan kekuatan fisik seseorang dalam waktu singkat untuk meningkatkan kekuatan seseorang. Namun, cerukan semacam ini tidak dapat bertahan lama, dan memiliki efek samping yang besar, yaitu tidak dapat digunakan untuk waktu yang lama. Setelah Xiao Yan menemukan ini, dia langsung merasa lega. Ketika dua pedang panjang itu langsung menusuk Xiao Yan tidak menahan sama sekali, dan 1000 kaki terbentuk lagi. Ketika terbentuk, badai yang kuat secara bertahap terbentuk, dan penguasa 9 keterampilan bercampur dengan badai menyapu ke arah dua pria berbaju hitam. Badai secara langsung membuat kedua orang itu tidak dapat membuka mata mereka, dan bila angin memotong tubuh mereka seperti bilah tajam, tetapi mereka masih mengertakkan gigi, terlepas dari apakah tubuh mereka tahan atau tidak, mereka langsung bergerak menuju Xiao api menusuk di masa lalu. Namun, kekuatan yang diperoleh melalui benda asing masih tidak menyebabkan terlalu banyak kerusakan pada Xiao Yan. Ketika mereka merasa bahwa serangan mereka dihancurkan, kedua sosok itu tiba-tiba meledak. Misi selesai. Sambil menatap Xiao Yan, kedua sosok hitam itu secara bertahap mengucapkan kata-kata pertama yang mereka lihat diucapkan Xiao Yan. Badai energi yang dihasilkan oleh penghancuran diri keduanya juga secara instan menciptakan pusaran daya tarik yang besar, dan kekuatan hisap yang kuat ingin menarik Xiao Yan ke pusaran itu. Xiao Yan segera menggunakan teleportasi untuk pergi dari sana, dan pusaran ruang tiba-tiba meledak, dan sedikit darah jatuh ke tanah. Perasaan krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya secara bertahap memenuhi hati Xiao Yan, dan dia sepertinya ditempatkan lagi.
Beberapa sosok di kejauhan datang ke arah Xiao Yan, dan mereka adalah Ziyan dan para tetua dari mantan klan Es. Para tetua memandang Xiao Yan dan buru-buru berkata kepada Xiao Yan, "Terima kasih, Nak, atas bantuanmu. Atas kebaikannya, klan Es kami berterima kasih." Xiao Yan melirik lelaki tua di depannya. Kekuatan lelaki tua ini juga di tahap awal alam peri, tapi dia sangat tegas. Xiao Yan menatapnya dan berkata, "Jangan bicara omong kosong, izinkan saya bertanya kepada Anda dikalahkan pada awalnya. Di tangan kapten kelompok orang ini, itu masih di tangan salah satu anggota mereka." Kepala klan Es memandang Xiao Yan dan berkata, "Saya malu untuk mengatakan bahwa hanya satu dari mereka yang telah mengalahkan lelaki tua itu. Saya tidak tahu mengapa Tuan Muda mengajukan pertanyaan seperti itu." Benar saja, wajah Xiao Yan menjadi jelek saat ini, dia berkata kepada Ziyan tanpa ragu, "Pergi." Ziyan tercengang, mengapa dia pergi begitu cepat? Jangan terlalu cepat jika Anda sedang terburu-buru. Namun, meskipun Ziyan sangat penasaran, dia tidak begitu peduli dan langsung mengikuti langkah Xiao Yan. Hanya saja jalan ini sepertinya jalan kembali, bukan jalan menuju keluarga Lin. Dan patriark keluarga Bing secara bertahap mengalihkan perhatiannya ke Bing Qiong, yang sedang berbaring di tanah saat ini, dengan niat membunuh di wajahnya. Adalah dosa yang tak termaafkan bagi orang ini untuk menjadi alat bagi orang lain untuk memerintah keluarga. Setelah Xiao Yan pergi, Bing Xiong secara bertahap menarik napas lega. Adapun tatapan ayahnya sendiri, dia mengabaikannya, dan dia berkata kepada patriark keluarga Bing, "Jangan terlalu senang, hampir sama sekarang, ketika orang ini bergegas melewati, aku khawatir dia juga akan mengumpulkan mayatnya." Untuk pasangannya, meskipun dia sangat kuat, saat ini, periode waktu ini seharusnya cukup bagi orang dewasa untuk membersihkan teman-temannya beberapa kali. Xiao Yan sangat diam di sepanjang jalan, dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Jika ini masalahnya, maka kemungkinan besar pihak akan berada di bawah tekanan besar. Bahkan, memikirkan adegan ini, detak jantung Xiao Yan terus meningkat, dan bagaimanapun juga dia ceroboh, kelompok orang ini tampaknya benar-benar melampaui imajinasinya. Atau mungkin saya terlalu percaya Qiao Lei, mungkin Qiao Lei bisa dipercaya, tapi kedua orang itu belum tentu bisa dipercaya. Ziyan menatap wajah serius Xiao Yan dan berkata kepada Xiao Yan, "Apakah kamu membutuhkanku untuk meminta bantuan asing?" Tampaknya semuanya tidak sesederhana yang kita pikirkan. Ziyan sudah menebak sesuatu dengan samar, meskipun Ziyan tidak tahu seberapa jauh jaraknya dari Taiksu Gulong, itu mungkin. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Masih belum jelas apa yang terjadi di sini, dan jika Anda meminta bantuan asing, kelompok orang itu kemungkinan besar akan meminta bantuan dari orang luar, jadi mari kita selidiki masalahnya di sini dulu." Ziyan menjulurkan lidahnya, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Sejak awal, adalah kesalahan untuk memasuki area ini sendirian tanpa mengetahui kekuatan lawan. Namun, Ziyan juga menyadari karakter Xiao Yan, dan Xiao Yan pasti tidak akan mengundang bantuan asing sampai dia tidak berdaya. Terlebih lagi, ketika situasi musuh bahkan lebih tidak diketahui, jika Anda mengharapkan bantuan asing, maka orang seperti itu tidak akan pergi jauh sama sekali. Hanya, aku berharap sekelompok pria itu bisa bersembunyi untuk sementara waktu. Ziyan melihat ke kejauhan, dan sosok-sosok itu secara bertahap muncul di benaknya. Meskipun mereka tidak bergaul dengan orang-orang itu untuk waktu yang lama, mereka masih sangat menarik, tetapi jangan mati. Kedua sosok itu dengan cepat bergerak menuju keluarga Qiao. Yo, seperti keluarga Bing, ia juga terletak di salah satu dari 3 kekuatan utama di kota Jingxin. Keluarga Qiao juga memiliki warisan yang kuat di sini. Arsitektur keluarga Qiao memiliki suasana yang lebih dari keluarga Bing, tetapi keluarga Qiao di sini waktu lebih dari keluarga Bing lebih suram dan menyedihkan. Banyak bangunan keluarga Qiao hancur dalam perang. Sekelompok anggota keluarga Qiao melihat pemandangan di depan mereka. Mereka tidak pernah mengira hal seperti itu akan terjadi. Secercah harapan yang muncul juga hancur total pada saat ini. Hanya pada saat inilah mereka mengerti orang macam apa musuh mereka. Tiba-tiba, 2 sosok muncul di langit keluarga Qiao lagi, Xiao Yan dan Ziyan yang datang. Namun, saya tidak melihat apa yang saya harapkan di sini. Seluruh keluarga Qiao berubah menjadi reruntuhan, dengan hanya asap mesiu yang tersisa setelah pertempuran. Pertempuran di medan perang ini benar-benar berakhir.
Tidak baik jika musuh asing menyerang. Seseorang di keluarga Qiao telah menemukan Xiao Yan dan Ziyan, dan tiba-tiba sebuah pesan dikirim ke seluruh keluarga Qiao, dan seluruh keluarga Qiao juga menjadi sangat gugup untuk sesaat. Sosok-sosok keluar dari ruangan secara langsung, menatap Xiao Yan dengan sedikit kewaspadaan, sementara seorang tetua dari keluarga Qiao memandang Xiao Yan di atas langit dan berkata, "Apa yang kalian berdua lakukan untuk datang ke keluarga Qiaoku?" Sosok Xiao Yan perlahan-lahan mendarat di tanah, menatap sesepuh dan berkata, "Apa yang terjadi di sini? Dan kemana Qiao Lei dan orang-orang yang bersamanya pergi?" Ketika tetua mendengar Qiao Lei, ada juga ekspresi kaget di wajahnya, dan kemudian dia berkata kepada Xiao Yan, "Kamu harus menjadi mitra dari kelompok orang itu. Qiao Lei dan mereka semua sudah mati." Sebuah kalimat tiba-tiba membuat wajah Xiao Yan dan Ziyan benar-benar jelek. Bagaimana mungkin? Bagaimana ini mungkin? Meskipun si Kongming hilang, apakah itu Jin Hua, Wen Lin atau Ma Tao, kekuatan Qiao Lei adalah Do Xian, dan bagaimana mereka bisa mati begitu mudah dengan pengalaman tempur yang kaya? Xiao Yan tidak punya pilihan. Apa yang terjadi? Mata Xiao Yan berangsur-angsur berubah menjadi merah darah, dan niat membunuh keluar dari tubuh Xiao Yan. Ini seperti memasuki neraka. Penatua memandang Xiao Yan dan berkata, "Jangan banyak bertanya. Kamu harus melarikan diri sesegera mungkin, jika tidak, kamu akan mati. Seharusnya tidak, kamu tidak boleh terlibat." Penatua memandang Xiao Yan dan Ziyan di depannya sambil menghela nafas dan berkata, "Ketika bencana sudah dekat, mereka akan terbang secara terpisah. Lebih baik keduanya pergi sesegera mungkin, jika tidak, tidak ada harapan, kelangsungan hidup sama sekali." Ziyan memandang yang lebih tua dan berkata, "Urusan kita sendiri adalah milik kita sendiri. Tolong beritahu kami, apakah akan tinggal atau tidak, itu adalah pilihan kita sendiri." Ziyan takut Xiao Yan akan langsung menamparkan tetua sampai mati karena kemarahannya, jadi dia buru-buru menamparkan tetua, dan pada saat yang sama berharap Xiao Yan bisa tenang dengan cepat. Penatua itu melirik Xiao Yan dan Ziyan, ragu-ragu sejenak, dan kemudian berkata kepada orang-orang di keluarganya, "Kalian harus mundur dulu." Tapi, Penatua Agung, jika Patriark mengetahuinya, kamu. Seorang murid dari keluarga Qiao yang berada di samping tetua ini memandang sesepuh dan tidak bisa menahan diri untuk mengatakannya. "Tidak masalah, kurasa dia tidak akan melakukan apapun padaku." Penatua itu melambai dan menyela. Murid keluarga Qiao menghela nafas dan segera berkata, "Semuanya, tolong mundur, tidak ada yang bisa mengatakan ini." Penatua Agung memandang Xiao Yan dan berkata, "Ikutlah denganku, kalian berdua, aku akan memberitahumu segalanya, terserah padamu untuk memutuskan bagaimana memilih." "Saya tidak punya waktu untuk mendengarkan omong kosong Anda." Xiao Yan menatap yang lebih tua ketika dia ingin mengatakan ini, tetapi dia menelan ludah. Melihat mata yang lebih tua, Xiao Yan masih tidak bisa berbicara. Xiao Yan akhirnya mengangguk dan mengikuti yang lebih tua menuju keluarga Qiao, meskipun dia memiliki terlalu banyak pertanyaan di dalam hatinya. Penatua membawa Xiao Yan dan Ziyan langsung ke aula samping. Aula keluarga Qiao pada dasarnya telah dihancurkan dalam pertempuran itu, dan hanya beberapa tempat yang tidak rusak saat ini. Penatua Agung memandang Xiao Yan dan berkata, "Mitramu dan Qiao Lei memang tidak mati, tetapi mereka hampir mati. Tidak ada kemungkinan untuk melarikan diri di tangan mereka." Mendengar kalimat ini, Xiao Yan juga lega. Selama mereka tidak mati, maka semuanya akan mudah. Jika tidak memungkinkan, Xiao Yan masih membiarkan Ziyan menggunakan kekuatan Long Island. Kembalinya Qiao Lei memang merupakan kegembiraan yang tak terduga bagi keluarga kami. Meskipun kekuatan keluarga Qiao kami terus meningkat di bawah kepemimpinan kepala keluarga Qiao saat ini, ada juga krisis samar. Ini bukan keluarga Qiao kami, apa keluarga inginkan? Raja Abadi memandang Xiao Yan dan mengucapkan kata-kata ini dengan sangat tenang, tetapi kata-kata sederhana ini membuat Xiao Yan menjadi kusut. Dengan kekuatannya, mungkin tidak sulit untuk menjatuhkan kepala keluarga Qiao dan Lin, serta mantan kepala keluarga Bing, tetapi jika Xiao Yan benar-benar mengikuti langkah pihak lain, itu akan seperti mesin yang dikendalikan oleh seseorang. Namun, mereka saling mengancam dengan kehidupan pasangan mereka, dan Xiao Yan harus memikirkan pasangannya, dan Xiao Yan terdiam beberapa saat. Ziyan menatap Raja Abadi dengan sedikit kesedihan di wajahnya. Orang ini telah bersembunyi di sini untuk waktu yang lama tanpa menyadarinya,
dan juga memberinya pesan slip giok dari klan Taiksu Gulong kepadanya. Pada saat ini, jarak dari klan naga kuno Taiksu terlalu jauh, dan tidak ada komunikasi di slip giok. Pada saat ini, dia tidak punya cara untuk meminta bantuan keluarga naga kuno Taiksu. Sial, orang-orang ini benar-benar penuh kebencian. Jika mereka dapat menggunakan kekuatan keluarga Taiksu Gulong, mereka tidak harus begitu pasif. Tampaknya Raja Abadi tidak dapat membantu mereka. Namun, saat ini, seorang Raja Peri sudah cukup untuk menekan mereka semua. Raja Abadi berkata tanpa mengucapkan sepatah kata pun ketika dia melihat mereka berdua, waktu untukmu hanya 5 hari. 5 hari, setiap hari kamu menunda, aku akan membunuh salah satu pasanganmu. Jadi, mulailah bertindak, kali ini besok. Jika saya tidak dapat melihat kepala keluarga Kiao dan Lin, serta 3 kepala keluarga Bing, maka saya akan menggunakan kepala salah satu mitra Anda sebagai gantinya. Raja Abadi memandang Xiao Yan, menggerakkan tubuhnya dan pergi di depan mereka berdua secara langsung, tetapi dengan kepergian Raja Abadi ini, tekanan pada Xiao Yan tidak berkurang sedikitpun. Apakah Raja Abadi yang telah lama hilang akhirnya mulai menyerang dirinya sendiri? Meskipun periode waktu ini, tingkat pertumbuhan Xiao Yan sangat cepat, tetapi itu tidak cukup, waktunya tidak cukup. Periode waktu ini masih belum cukup untuk menghadapi pembangkit tenaga listrik yang sebenarnya di dunia ini. Kali ini, saya harus menanggungnya tidak peduli apa, dan hanya jika saya menanggungnya sendiri, saya bisa menjadi lebih kuat. 5 hari, atau 1 hari, adalah satu-satunya kesempatan yang mereka miliki untuk membalikkan keadaan. Jika Anda dapat menemukan solusi untuk masalah ini besok, maka Anda memiliki kesempatan untuk kembali. Xiao Yan berpikir lagi dan lagi. Xiao Yan, yang awalnya berencana untuk meninggalkan keluarga Kiao, berjalan menuju keluarga Kiao selangkah demi selangkah. Ziyan memandang Xiao Yan yang benar-benar berencana untuk menyerang keluarga Kiao, dan tidak bisa menahan diri untuk berdiri di depan Xiao Yan untuk menghalangi jalan Xiao Yan dan berkata kepada Xiao Yan, apakah kamu benar-benar ingin melakukan apa yang dia inginkan? Jelas, saya hanya ingin menempatkan Anda dalam situasi malapetaka. Tidakkah Anda benar-benar peduli tentang semuanya? Di permukaan, pria berbaju hitam sepertinya memberi Xiao Yan kesempatan untuk menyelamatkan pasangannya, tetapi sebenarnya dia ingin menjebak Xiao Yan dalam ketidakadilan. Dia jelas diundang oleh orang lain untuk membantu, tetapi ketika dia dalam bahaya, dia tidak ragu-ragu untuk memunggungi majikannya. Begitu berita ini bocor, maka reputasi Xiao Yan akan hancur total. Pada saat itu, tidak ada yang akan percaya Xiao Yan, dan Xiao Yan juga akan hancur. Jika seseorang berkhianat, dia pasti tidak akan bisa bergaul di daratan. Terlebih lagi, jika Xiao Yan benar-benar melakukan ini, maka tidak diragukan lagi akan semakin meningkatkan pengaruh kelompok orang itu dalam keluarga Kiao, keluarga Lin dan keluarga Bing. Meskipun mereka mengubah patriark keluarga mereka, mereka masih mempertahankan kehidupan mantan patriark keluarga. Namun, Xiao Yan, yang mengaku membantu mereka, langsung membunuh patriark mereka, sehingga tidak ada keraguan bahwa dia membenci sekelompok orang di hitam. Orang-orang dari suku itu bersyukur. Saat itu, Xiao Yan dan kelompoknya menjadi objek kebencian semua orang di Lingsu. Xiao Yan menatap Ziyan tanpa berbicara, dan masih berjalan menuju rumah Kiao selangkah demi selangkah. Dia tidak tahu pikiran sekelompok orang berbaju hitam, tapi, demi kehidupan rekannya, meskipun Xiao Yan mengira itu tidak terlalu mungkin, tapi tetap mencobanya. Bahkan jika itu menjadi pion yang digunakan oleh orang lain. Ziyan menatap Xiao Yan dan ingin menghentikan Xiao Yan, tapi dia tetap tidak melakukannya. Meskipun dia sangat kuat saat ini, tidak diragukan lagi tidak mungkin untuk menghentikan Xiao Yan, dan Xiao Yan selalu diukur, jadi saat ini, yang bisa dia lakukan hanyalah memilih untuk mempercayai Xiao Yan. Kepergian dan kepulangan Xiao Yan segera membangkitkan kewaspadaan keluarga Kiao. Semua orang memandang Xiao Yan dengan rasa kewaspadaan yang kuat. Dan tetua agung yang menerima Xiao Yan sebelumnya juga muncul di depan Xiao Yan lagi dan berkata kepada Xiao Yan, kalian berdua, saya sudah memberitahu Anda apa yang harus saya katakan, pasangan Anda tidak ada dalam keluarga Kiao kami. Saya tidak tahu, keduanya bola-balik, apalagi yang harus dipesan. Xiao Yan perlahan mengangkat kepalanya, menatap sesepuh agung dan berkata, bukan apa-apa, aku hanya ingin mengambil nyawa mantan patriarkmu. Ketika Xiao Yan mengucapkan kata-kata ini, dia mencoba yang terbaik untuk tetap tenang, tetapi dadanya masih naik turun.
Penatua Agung memandang Xiao Yan, ekspresinya berubah, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, meskipun mantan patriark kami telah ditempatkan di bawah tahanan rumah oleh patriark saat ini, bagaimanapun, mantan patriark juga memberikan kontribusi yang sangat penting bagi keluarga Kiao kami, dan Anda bukan penolong yang diundang kembali oleh putranya, mengapa Anda mengatakan hal seperti itu? Wajah Ziyan berubah, dan menilai dari perubahan sikap Tetua Agung, rencana kelompok pria berbaju hitam itu tampaknya dilakukan dengan sangat lancar. Di sisi lain, Xiao Yan berkata dengan wajah kosong, seorang pembantu. Kalau begitu mulai sekarang, tidak akan ada lagi. Xiao Yan meludahkan kata-kata ini dengan acuh tak acuh, tetapi membuat Penatua Agung ingin muntah darah. Anda mengatakan itu tidak benar. Apakah Yang Mulia bersikeras untuk menjadi musuh keluarga Kiao kami? Meskipun keluarga Kiao kami baru saja mengalami bencana saat ini, tidak ada yang bisa datang ke keluarga Kiao kami untuk membuat masalah. Penatua memandang Xiao Yan, mengatakan ini. Ada juga kebencian. Awalnya, saya pikir mereka berdua diundang kembali oleh putra keluarga saya sendiri, dan mereka adalah orang baik, jadi saya membujuk mereka dengan baik, berharap mereka pergi dan menghindari bencana kematian. Namun, sekarang setelah dia mengetahui bahwa dia salah, jelas bukan hal yang baik bagi kedua orang ini untuk melanggar kesepakatan mereka dengan mudah. Oleh karena itu, mereka tidak perlu menunjukkan simpati kepada Xiao Yan. Tetua Agung melambaikan tangannya, dan beberapa sosok keluar dari kerumunan. Itu adalah tetua keluarga Kiao saat ini yang bertarung dengan makhluk abadi. Xiao Yan menghela nafas dan berkata, karena kamu tidak berencana untuk menyerahkan orang, biarkan aku mengajarimu pelajaran dulu. Ketika saatnya tiba, aku pikir kamu akan menyerahkannya dengan patuh. Silakan, bunuh mereka. Tetua Agung melambaikan tangannya, dan semua senjata di tangan para tetua yang telah menunggu perintah semua dihancurkan ke arah Xiao Yan, berharap untuk membunuh Xiao Yan. Namun, pada saat ini, gelombang besar energi memancar langsung dari tubuh Xiao Yan. Di tangan Xiao Yan ada bunga teratai yang aneh. Cahaya biru kecil, di tengah teratai, ada hal-hal seperti biji teratai biru, bersinar terang, tetapi teratai ini tidak memiliki aroma teratai, tetapi memiliki atmosfer berbahaya yang kuat dari teratai. Bersamaan dengan bunga teratai, ada gelombang panas. Gelombang panas menyebar, dan semua uap air di seluruh ruang menguap. Suhu yang mengerikan membuat beberapa kaisar di sekitar mereka tidak tahan lagi, dan mereka mundur langsung ke jarak. Jika Anda bersedia bekerja sama dengan saya dengan patuh jika Anda harus menderita, maka saya tidak keberatan menghancurkan seluruh keluarga Kiao. Teratai api di tangan Xiao Yan terlepas. Segera, bunga teratai menghantam tanah, dan gelombang manik menyebar langsung di sekitar Xiao Yan. Dou Xian yang awalnya ingin menyerang Xiao Yan langsung dipaksa oleh energi maniak ini hingga tidak bisa bergerak maju. Dia hanya bisa menggunakan ki tempurnya untuk melindungi tubuhnya dan mencegah dirinya terombang-ambing oleh energi maniak ini tersapu. Namun, makhluk abadi yang bertarung ini menolak, tetapi kaisar itu tidak beruntung. Di hadapan energi kekerasan ini, Ki sama dengan pertahanan mereka sama rentannya dengan lapisan tipis kertas, dan mereka langsung digulung oleh energi ini. Itu terbang dan mengenai rumah di kejauhan. Pada saat ini, area tempat Xiao Yan dan yang lainnya kebetulan berada di pusat pertempuran sebelumnya. Meskipun telah terjadi pertempuran di sini dan banyak bangunan hancur, masih ada beberapa tembok dan reruntuhan yang rusak. Pada saat ini di bawah fluktuasi energi yang hebat ini, satu-satunya dinding yang tersisa runtuh langsung pada saat ini. Pada saat ini, pasir dan batu beterbangan, langit gelap. Kekuatan hanya satu orang tampaknya telah melewati kekuatan destruktif dari pertempuran sebelumnya pada saat ini. Di bawah kaki Xiao Yan adalah lubang besar yang dalam dengan diameter hampir beberapa ratus meter. Xiao Yan dan Ziyan tergantung di atas lubang besar ini. Kepulan asap biru. Namun, di luar lubang raksasa ini, sekilas jurang yang dalam menyebar seperti jaring laba-laba. Pada saat ini, pria kurus itu sangat menarik perhatian. Patriark besar keluarga Kiao juga berkeringat. Ketika teratai api Xiao Yan menembak barusan, dia memilih untuk mundur tanpa ragu-ragu. Dia tidak pernah berpikir bahwa Xiao Yan akan memiliki orang yang begitu menakutkan. Artinya, apakah kekuatan semacam ini benar-benar hebat? Negeri dongeng bisa. Xiao Yan melirik asap biru yang membubung di sekelilingnya, sosoknya bergerak dan mendarat di depan sekelompok anggota keluarga Kiao,
dan berkata dengan dingin, saya sudah mengendalikan kekuatan tembakan saya sekarang, dan saya baru saja menghancurkannya ke tanah. Tapi, jika Anda benar-benar tidak mau menyerahkannya, maka Anda harus melihat apakah Anda cukup beruntung untuk menangkap langkah ini. Pada saat itu, tidak akan ada lebih dari 1 atau 2 orang yang mati. Penatua Agung memandang Xiao Yan, wajahnya menjadi lebih suram, dan kekuatan orang yang dapat diundang kembali oleh Qiao Lei tidak boleh diremehkan. Namun, orang seperti itu telah menjadi musuh, yang tidak diragukan lagi merupakan malapetaka bagi keluarga Qiao. Namun, meskipun Xiao Yan di depannya sangat kuat, patriark keluarga Qiao jelas tidak mau menyerahkan mantan patriarknya begitu saja kepada Xiao Yan. Dia berkata kepada Xiao Yan, metode milikmu ini, kami keluarga Qiao tidak bisa melawan, tetapi karena putranya sangat kuat, mengapa Anda tidak bersaing dengan kelompok orang itu dan menyelamatkan pasangan Anda dengan cara yang jujur? Mengapa Anda mempermalukan keluarga Qiao kami? Awalnya, Tetua Agung berharap kata-katanya akan membuat Xiao Yan melepaskan rencananya untuk membunuh patriark mereka, tetapi Xiao Yan tidak terpengaruh sedikit pun. Xiao Yan berkata, aku tidak bisa mengalahkannya, jadi aku harus menggertakmu. Saya pernah berkata namun, saya tidak punya banyak waktu. Jika Anda ingin menguji kesabaran saya, maka Anda dapat mencobanya. Nada suara Xiao Yan sudah memiliki aura yang menekan. Merasakan ekspresi pantang menyerah Xiao Yan, seluruh kelompok keluarga Qiao sangat enggan, dan kebencian mereka terhadap Xiao Yan juga meningkat. Di ruang tertentu di kejauhan, 2 orang tinggal, salah satunya adalah Raja Abadi yang muncul sebelumnya. Xiao Yan, hanya itu masalahnya. Dalam hidup dan mati, dia hanya orang yang tidak kompeten yang hanya menggertak yang lembut dan takut yang keras. Tuanmu pasti terlalu memikirkannya. Ketika dia mengetahui bahwa itu adalah dia benar-benar mengambilnya, bertindak sendiri. Di depan Raja Abadi itu, kata alam roh abadi. Bisakah kamu mengambil langkah itu sekarang? Ada omelan dalam suara Raja Abadi, dan orang itu segera menutup mulutnya. Kamu memiliki kungfu yang banyak bicara, mengapa kamu tidak melakukan tugasmu untukku secara langsung? Beritahu aula utama, beri aku 1 Raja Abadi dan 10 Raja Abadi. Sudut mulut Raja Abadi terbuka. Tampilan pikiran. Kaisar Abadi. Ketika orang di sampingnya mendengar kalimat ini, matanya menunjukkan ekspresi terkejut, betapa mulianya identitas Kaisar Abadi. Biasanya tidak muncul, pada saat ini, untuk berurusan dengan Xiao Yan belaka, tidak perlu menggunakan pembangkit tenaga listrik Immortal Emperor. Tuan, penguasa abadi terlalu mencolok. Saya tidak berpikir itu perlu. Jika diperhatikan oleh keluarga lain, kita mungkin dalam masalah besar. Dirasakan, apakah Anda pikir orang-orang besar itu masih punya waktu untuk memperhatikan tempat kecil seperti kita? Saat ini, tempat di mana orang-orang besar itu fokus di alam rahasia ruang dan waktu akan menjadi kuburan darah. Bahkan jika kita membuat keributan besar di sini, beberapa orang besar tidak akan ada waktu untuk memperhatikan di sini. Ketika berbicara tentang makam darah, bahkan nada Raja Abadi ini memiliki warna yang bergetar. Itu adalah keberadaan yang benar-benar menakutkan, terutama dalam beberapa tahun terakhir, dengan insiden yang terjadi di kota Roh Kudus, mata seluruh benua terfokus pada makam darah. Namun, ini juga baik-baik saja, dengan cara ini, tindakannya akan ditutup-tutupi. Dan alam roh abadi juga menutup mulutnya dengan bijak, dan berkata kepada Raja Abadi, bawahan ini akan mengaturnya, tetapi tidak pasti apakah itu dapat diatur. Raja Abadi berkata, selama ada Xiao Yan, saya percaya bahwa aula utama akan setuju. Diam, keheningan yang mematikan. Seluruh keluarga Qiao terdiam. Pada saat ini, semua anggota keluarga Qiao memandang Xiao Yan dan ingin membunuh Xiao Yan. Tetapi perbedaan kekuatan antara keduanya bahkan bukan bintang. Jika mereka mengambil tindakan terhadap Xiao Yan, kemungkinan besar mereka akan mati langsung di tangan Xiao Yan. Pada saat inilah sosok secara bertahap keluar dari rumah Qiao. Ini adalah pria yang tenang, agak mirip dengan Qiao Lei, tetapi lebih mirip. Namun, saat ini, pria ini ada di tubuhnya. Semua kekuatannya disegel, seperti orang biasa. Dan yang ini secara alami adalah patriark sebelumnya dari keluarga Qiao dan juga ayah Qiao Lei. Meskipun kekuatannya disegel pada saat ini, dia memandang Xiao Yan tanpa rasa takut, dan berkata kepada Xiao Yan dengan acuh tak acuh, saya adalah patriark sebelumnya dari keluarga Qiao, jika kematian saya dapat memadamkan kemarahan Anda, maka lakukanlah. Petik 2.
Kepala keluarga Kiao memandang Xiao Yan dan perlahan menutup matanya, seolah menunggu kematian. Sebagai kepala keluarga, ini adalah satu-satunya hal yang bisa dia lakukan untuk keluarganya. Patriark, mengapa kamu keluar? Penatua Agung memandang Patriark dengan sedikit kejutan di wajahnya. Patriark sebelumnya ini telah dipenjara dan tidak bisa keluar sama sekali kecuali Patriark saat ini, tidak ada yang bisa membebaskannya. Saya keluar secara sukarela. Mulai sekarang, Anda harus hidup dengan baik. Hanya dengan hidup Anda dapat memiliki harapan. Patriark sebelumnya mengatakan ini perlahan dengan memunggungi rakyatnya sendiri. Kata-kata ini tiba-tiba membuat kelompok keluarga Kiao menghentikan sosok mereka secara tiba-tiba. Xiao Yan memandang Patriark di depannya, dengan pisau pendek di tangannya, dalam hal ini, semuanya sesuai keinginanmu. Sosok Xiao Yan muncul seperti hantu di depan Patriark sebelumnya dari keluarga Kiao, sebuah pisau pendek langsung menembus tubuh Patriark, dan seteguk darah dimuntahkan langsung dari tubuh Patriark, keluar. Tidak mungkin, orang ini benar-benar bergerak. Ziyan melihat adegan ini dengan sedikit kejutan di wajahnya yang cantik. Apakah Xiao Yan benar-benar peduli tentang apapun untuk pasangannya? Patriark, satu demi satu suara marah datang langsung dari keluarga Kiao. Meskipun mereka sudah memiliki patriark baru saat ini, di dalam hati mereka, yang ini adalah patriark dalam pikiran mereka. Pada saat ini, orang paling penting di klan mereka mati di depan mereka, dan kemarahan mereka benar-benar tersulut. Pada saat ini, mereka tidak bisa lagi terlalu peduli, dan bahkan benar-benar melupakan hubungan antara mereka dan Xiao Yan. Di sana adalah celah, dan satu demi satu sosok lain bergegas langsung. Pada saat ini, lapisan api yang membakar memancar langsung dari tubuh Xiao Yan, berubah menjadi garis-garis api dan menyembur ke arah kerumunan seluruh keluarga Kiao, dan teriakan tiba-tiba terdengar di keluarga Kiao. Api yang menghanguskan tergagap di tubuh para kaisar itu, dan mereka segera terbakar, dan banyak orang dibakar oleh api yang menghanguskan. Ziyan melihat pemandangan di depannya, dan benar-benar lamban, merasa tidak bisa dimengerti, tapi dia menggertakkan giginya, dan Ziyan masih tidak bergerak. Ini benar-benar mudah untuk memulai. Patuhi rencana saya dan lanjutkan, mungkin Anda masih memiliki kesempatan untuk bertemu pasangan Anda. Raja Abadi melirik Xiao Yan, jelas sangat puas dengan hasilnya. Semakin kejam Xiao Yan berperilaku, semakin mencerminkan kebaikan mereka, tidak akan lama sebelum semua orang di kota Jingxin perlahan-lahan akan memilih untuk menyerah. Raja Abadi melirik Xiao Yan lagi, dan kemudian berubah menjadi sosok dan menghilang langsung di antara bagian langit dan bumi ini. Sekarang Xiao Yan telah mengambil langkah pertama, maka pada dasarnya hal berikutnya telah ditentukan, dan dia tidak perlu memilih untuk tinggal di sini. Api tak berujung berlanjut untuk waktu yang lama sebelum mereka perlahan menghilang, tetapi ketika api menghilang, seluruh tubuh Xiao Yan dan Ziyan telah benar-benar menghilang di antara dunia ini. Bahkan mayat mantan patriark keluarga Kiao tampak terbakar dengan abu di api. Mata keluarga Kiao merah karena kebencian yang tak ada habisnya. Sosok berjalan perlahan, melirik ke arah di mana Xiao Yan melarikan diri, dan berkata, Anda juga dapat melihat bahwa orang ini terlalu kuat, dan dia jelas bukan lawannya hanya berdasarkan kekuatan kita, jadi hanya ada pendahulunya. Kematian patriark dapat menyelesaikan krisis kita. Saya terpaksa membuat keputusan ini, saya harap semua orang akan memaafkan saya. Tapi jangan khawatir, karena saya adalah patriark saat ini, saya akan mengambil tanggung jawab patriark dan membunuh ini maling. Orang ini secara alami adalah patriark keluarga Kiao saat ini, dan kesempatan saat ini tidak diragukan lagi merupakan kesempatan yang baik baginya untuk membeli hati orang. Patriark, itu pasti akan membalas kebencian mendalam ini terhadap patriark lama. Ya, patriark, kita harus membalas dendam. Satu demi satu suara marah datang langsung dari klan keluarga Kiao, yang semuanya membenci Xiao Yan. Patriark keluarga Kiao saat ini tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir ketika dia melihat adegan ini. Awalnya, ada oposisi yang kuat ketika dia mengambil alih keluarga Kiao, tetapi kepala keluarga Kiao meninggal di tangan Xiao Yan saat ini. Pada saat masalah internal dan eksternal ini, tidak diragukan lagi merupakan kesempatan yang baik baginya untuk mengambil alih keluarga Kiao dengan lancar. Adapun membunuh Xiao Yan, itu hanya kepura-puraan, jadi dia tidak akan sebodoh itu. Serahkan saja pada kelompok orang itu, yang perlu saya lakukan adalah lebih menguasai keluarga Kiao. Ledakan, kapak perang besar dan pedang panjang bertabrakan bersama,
dan ruang di sekitarnya juga memiliki lapisan riak pada saat ini, dengan tanda-tanda samar pecah. Di luar kota Jingxin, pertempuran antara dua sosok menjadi semakin sengit. Pada saat ini, darah mengalir keluar dari keduanya, tetapi tidak ada yang mau menyerah. Dengan latar belakang yang kuat dan kekuatan absolut, Anda tidak memiliki harapan untuk menang. Pria tampan itu memandang Si Kongming dan berkata, "Bila belum berakhir, semuanya masih belum diketahui, bukan?" Si Kongming menatap pria tampan itu, dan juga menolak untuk mengaku kalah. Benar-benar keras kepala seperti biasa. Ketika lelaki tampan itu mendengar kata-kata Si Kongming, sosoknya melintas dan jatuh tidak jauh dan perlahan-lahan menyingkirkan pedang panjang di tangannya. "Kalau begitu, kita bertaruh saja. Kamu menang, kamu ingin membunuh atau mengikis, dengarkan saja dan hormati. Jika saya menang, maka Anda juga." Ketenangan Si Kongming juga hancur secara langsung karena kata-kata ini. Bahkan selama pertempuran, dia tidak kehilangan ketenangannya, tetapi saat ini dia kehilangan ketenangannya. Bisakah mereka benar-benar menanggungnya? Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan sudah dukung Mimin di Saweria, link di deskripsi. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.